Yosua 1 ayat 8, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya olehnya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Shalom. Salam khusus untuk para pria yang mengerti yel-yel kita. 1, 2, 3. Yes. Nah, hari ini saya teringat dengan sebuah cerita dari salah seorang mahasiswa yang mengatakan, ketika waktu ujian, dia berdoa, Tuhan, bukalah pikiranku supaya aku dapat menjawab soal ini. Ternyata Tuhan menjawab dari surga dan berkata, anakku, aku telah membuka pikiranmu, tetapi isinya kosong. Mengapa? Karena si mahasiswa tidak belajar, tidak mengisi pelajaran-pelajaran pada pikirannya, sehingga waktu dibuka oleh Tuhan pun tetap isinya kosong. Saudara, dalam sebuah topik di Camp Presjati ada yang disebut dengan bertekun dalam firman. Bertekun dalam firman itu di sana ada membaca, kemudian merenungkan, lalu melakukan dan membagikan. Di dalam bagian daripada merenungkan ada satu kata yang luar biasa, yaitu menghafal. Saudara, saya beberapa waktu belajar untuk menghafal. Dan puji Tuhan, saya temukan sebuah pola, yaitu repetition. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. 1 Timotius 2:8. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. 1 Samuel 15 ayat 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada pembakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan dan memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Mazmur 27 ayat 4-5. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia lindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kemudian Lukas 11 ayat 34-35. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. 1 Petrus 4 ayat 7-8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 2 Tesalonika 2 ayat 13-14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian Ibrani 12 ayat 28-29. Jadi karena kita memperoleh kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 9-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Kemudian Yohanes 3 ayat 5-6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 1-3 mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat,
segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Kemudian apa lagi saudara? Yaitu dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah memberikan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kemudian Roma 14 ayat 17-19, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu, barang siapa melayani dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Wow. Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita memasukkan itu, kita menghafal itu suatu waktu, karena memang firman Tuhan adalah roh dan kehidupan, maka itu akan mengerjakan di dalam kita. Jadi pemuridan atau seorang murid, bukan lagi saya melakukannya, tetapi Kristus yang melakukannya di dalam saya. Firman itu akan bekerja di dalam dan melalui saya. Mari bertekun, yaitu membaca Alkitab, merenungkannya. Merenungkannya ada talk it, bicarakan itu, perkatakan itu, ulangi itu, repetition itu. Kemudian nyanyikan itu, jadikan simfoni, mazmurkan itu. Kemudian pikirkan itu berulang-ulang. Dengan demikian, itu akan tertanam secara mendalam. Ketika dia berakar, saudara, dalam hati kita, maka suatu waktu dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Tetap dalam firman, lakukan repetition, pengulangan. Seperti yang saya contohkan beberapa waktu yang lalu, saya melakukannya dengan sampai 10 kali, 15 kali. Ketika saya mandi, saya pasang rekamannya. Kemudian saya ingat lagi, dan saya percaya saudara, ini akan memberkati pelakunya. Salah satunya saya. Jangan mau ketinggalan, lakukan juga dengan kasih karunia yang daripada Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Spesial yel-yel kita 1, 2, 3 para pria. Amin. Yes, yes, yes.